Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Raja M Nasir. Vlog kemarin kita kan cerita waktu mau terbang dari Kuala Namu ke Jakarta dengan segala drama-drama dan gimmick-gimmicknya gitulah. Akhirnya alhamdulillah negatif PCR, lolos sampai Jakarta dijemput keluarga, kakak bareng suami sampai ke rumah. Itu hari malam Jumat, tidur satu malam nyenyak karena mungkin lelah. Hari Jumatnya malam kita siang udah order pesan sih di rumah sakit Pelni untuk PCR. Gunanya PCR yang kedua itu untuk keberangkatan ini malam. Jadi di Pelni rumah sakit Pelni kita itu lagi PCR. Cuma aku ngerasa kalau PCR yang kedua kok beda gitu rasanya sama yang pertama. Sakitnya beda gitu. Jadi deg-degan juga gitu nunggu hasilnya, dan satu malam gak bisa tidur. Aku gak bisa tidur satu malam gara-gara nungguin emailnya atau WhatsAppnya. Kalau di Kuala Namu kemarin kan hasilnya langsung masuk email dan WhatsApp kita karena nomor kita kasih. Kemarin yang di Pelni nomor kita kasih, cuma email enggak. Email ada nggak ya, Dil? Ada email juga ada, tapi nggak masuk situ hasilnya. Kita buka webnya lagi, kita cari searching di situ, ada hasilnya baru. Gara-gara itu aku nggak bisa tidur satu malam. Tidur kayaknya jam 4 gitu baru tertidur. Nggak lama jam 9 apa setengah 9 ponakan dilihat, coba om cek hasilnya. Belum, karena belum ada masuk email. Bukan dari situ katanya. Aduh, dasar kampret, dasar kurang ajar gitu kan. Itulah cerita ini orangnya. Jadi apa ya? Ya gitu. Hasilnya pertama aku.
Alhamdulillah ternyata negatif. Senang, tapi masih gantung senangnya. Terus buruk karena kami 3 orang. Lalu Nona di atas, naik ke atas bilang, "Non, buka gimana Om? Gini 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 gini." Dibuka, alhamdulillah negatif juga. Tinggal 1 orang. Dia leadernya. Andai dia macam-macam terjadi, ya udah batal semua ini, nggak ada sia-sia. Sia-sia semuanya, perjuangan 200 jam. Sia-sia pokoknya. Udah Tuhan yang tahu. Buka punya dia. Dia juga wajahnya udah pucat, ternyata dia juga nervous. Ya bener, ketahuan di laku dan nengok muka kau nampak tuh Dil. Kalau ini gak usah ditanya. Dia mah orangnya anteng, lurus, disuruh apa nggak mau. Anteng, terima hasil bersih. Kalau yang ini orangnya perfect, nggak jelas. Yang benar tuh cuma saya. Jadi oke. Setelah dia lucu kan? Nah, lucu. Cuma kami 3 yang tahu, yang lain nama udah aman lucu mau nggak. Tapi gini. Setelah si Dila buka ya kita ikut-ikutan deg-degan, kita nengok hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi kita udah packing semua. Nanti ada video packing apa barang oleh-oleh yang kami bawa. Kebetulan pihak dari sana, dari Turki, langsung aja kita sebut pingin buah-buahan dari negara tropis. Jadi kita ada bawa mangga, bawa salak, bawa jambu air, bawa jambu bijinya, jambu klutuk jadi dibawa. Jambu klutuk, kavana, iya guavana, guava belagu bahasa Inggris tapi salah, guava. Bawa nangka, jackfruit, bawa apa lagi dulu? Dragon fruit, buah naga. Sebentar ya guys, ada suara. Oke, kita lanjut lagi, ada macam-macam buah-buahan. Tadi apa lagi yang lupa ya, ada. Oh, aku dari Medan bawa buah merkisah, bawa terong Belanda. Cuma itu aja ya, Dil. Bawa buah coklat. Kebetulan di sana mereka penasaran gitu. Buah coklat itu bagaimana? Sementara kan di sana konsumsi coklat itu banyaknya, Eropa itu udah negara mana-mana sukanya coklat. Jadi aku bawa buah coklat segar dari Medan. Terus bawa jajanannya banyak juga, macam-macam jenisnya. Dari beng-beng, dari yang utama itu kita bawa Indomie instan karena kita di sana ada 21 hari. Dan yang pihak sana juga pengen ngerasai juga makanan-makanan kita. Jadi kalau yang instan gitu kita lebih simple kalau buat penyajiannya dan cara masaknya. Kita bawa sambal, kita bawa teri digoreng pakai kacang. Jadi pakai kacangnya ada ya, kacangnya tadi ada ya, pakai kacang. Terus kita apa lagi, ada bawa rendang dimasak sama mamanya, sama kakakku, Kak Ita. Ntar nggak disebut namanya, aku digampar lagi loh. Aku ditumbuk lah, ditampar bahasa Medan ya. Aku bilang gampar, nanti dia bilang sok kali. Terus apa lagi ya Dil? Lapis legit ada tadi kan, biskuit Roma, jajanan kita gitu. Ada asam Jawa, tapi asam Jawa yang fresh, yang segar, yang masih ada banyak. Itu udah satu kita packing semua masing-masing. Kita bawa 3 koper untuk bagasi. Agak seram-seram tadi, beratnya yang satu kita khawatir itu di atas 25 karena kuota tiap orang masing-masing 25 kg. Kalau lebih artinya kita kena cas biaya. Tahu udah berapa biayanya kalau keluar negeri, sekilonya bisa kita tahu berapa gitu. Terus ternyata yang paling berat yang kami khawatirkan itu beratnya cuma 17. Itu koper aku atas nama si Dila. Sementara koper Dila atas nama aku, karena dia besar, malah itu gak dicurigai berat. Ternyata itu 19 kilo. Karena mungkin dia berat, jadi kita besar, jadi mungkin beratnya nggak kerasa. Karena yang kecil gitu berat, kita pikir itu yang paling berat. Itu 19, yang kedua punya aku atas nama aku bagasinya. Yang satu lagi punya Baby Yasmin, Nona. Paling rendah ya 12 ya. Aku prediksi 14 kilo. Kita ada timbangan di rumah kebetulan. Pas pada hari hanya kok rusak. Ini gara-gara ini orang. Udah kita kasih baterai, ganti baterai, timbangannya modelnya digital apa gitu rusak tahu. Jadi nggak bisa, kita hanya nerka aja berapa kilo itu bagasi kita. Lolos dari situ.
Sebelumnya kita waktu tiketing kita di apa namanya ya, ngisi formulir segala macam, biasalah ngisi formulir. Lalu paspor, yang teman-teman yang udah pernah keluar pasti tahu paspor. Karena ini pandemi, dan ini perlu informasi juga ya buat teman-teman, karena pada masa pandemi kan banyak negara yang tidak menerima orang asing datang ke negaranya gitu. Kebetulan Turki membuka pintu untuk itu. Jadi penerbangan ke Turki ini paling banyak untuk orang-orang Indonesia. Dan perlu apa ya kita ketahuin, tadi pihak tiketingnya bilang, masnya itu bilang banyak yang orang Indonesia ke Turki menggunakan visa kunjungan, visa wisata gitu, disalahgunakan. Terlebih yang lebih 20 hari gitu, itu dicurigai. Jadi kita tadi ditanya mau ngapain, bla 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 bla, kita ceritakan. Tapi mereka tetap nggak langsung terima. Bagasi kita yang 3 tadi ditahan dulu. Mereka bilang nanti kalau bapaknya udah lolos dari imigrasi, keluar dari imigrasi, artinya kita lulus lah pemeriksaan, baru bagasinya itu dilewatkan. Tadi dengar katanya ada telepon, mau nelpon, tapi ini enggak. Tapi aku panggilan terakhir penumpang pesawat sebentar, Emirates ada informasi Airlines dengan nomor penerbangan EK359 tujuan Dubai. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 7. Itu pesawat kita. Pesawat kita udah standby. Your attention please. This is the final call for passengers of Emirates Airlines on flight number EK3592 Dubai. Please board the aircraft immediately through gate 7. Thank you. Oke, tadi kan ceritanya sampai tadi di imigrasi. Kalau kita lolos imigrasi, kita bisa bagasi kita artinya diloloskan lewat. Karena itu tadi mereka banyak, mungkin laporan dari pihak Turki sana, banyak orang Indonesia yang menyalahgunakan kunjungan wisatanya ke Turki. Di sana mereka di Turki malah kerja. Karena dilihatnya kita berapa hari, kita ada 21 hari di situ. Tapi jadi ditahan, lalu kita ke imigrasi sedikit ada eksiden kecil. Aku nggak sengaja pengen ngerekam, aku lupa. Padahal jujur ya, ini bukan pertama kali aku masuk imigrasi gitu, pemeriksaan untuk flight internasional. Tetap lupa gitu kok, gara-gara kalau dulu kan masanya belum ngeplok gini, belum buat konten. Kalau sekarang buat konten jadi pada aku kemarau gitu, semua aku rekamin, padahal ada tempat-tempat yang memang tidak boleh. Jadi pihak imigrasi yang satu orang tuh boleh, aku dicegat, HP ku langsung dibuka, disuruh buka, mana yang apa dihapus. Sampai depan security check tadi yang pertama di depan juga aku ada merekam, itu panjang, ternyata itu juga nggak boleh dihapus. Langsung aku diarahkan, mungkin mereka curiga atau apa, aku diarahkan ke antrian yang beda sama ponakanku si Dila dan Nona tadi. Mereka satu antrian, aku dibuat antrian sendiri, ada sama ibu-ibu. Sampailah giliran aku, ditanya segala macam, bla 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 segala macam. Sampai satu pertanyaan dibilang, coba sebutin nama ponakannya gitu. Ya kebetulan hafal. Biasanya aku suka lupa, kebetulan tadi dibantu sama Tuhan kayaknya hafal dua-duanya. Dan ponakanku yang pertama, si Nona yang baru pertama kali terbang internasional, juga ditanya juga siapa nama omnya gitu, dan dia juga hafal, alhamdulillah. Jadi oke, kasih kode-kodean para apanya, karena kita nggak satu antrian, dia di ujung aku di ujung gitu. Mereka oke, akhirnya alhamdulillah kita lolos dari imigrasi. Lalu kita cari gate. Kita sekarang berada di gate mana ini, Dila? Gate 6 untuk flight Soekarno-Hatta, Doha, dan ke Istanbul. Jadi kita ada transit 4 jam di Doha nanti. Ganti pesawat ya, Dil? Kita ganti pesawat. Jadi di situ 4 jam katanya. Jadi kita di Doha 4 jam. Itu subuh ya, Dil? Ini berapa jam, Dil, dari dari Soekarno-Hatta sampai Doha nanti berapa jam? 7 ya? 8 jam.
8 jam. Totalnya kalau kita nggak ada penerbangan langsung Soekarno-Hatta ke Istanbul itu perkiraan 12-13 jam. Jadi karena kita ada transit lagi 4 jam, jadi mungkin kurang lebih kita 17 jam perjalanan kali ini. Dan ini perjalanan udaraku paling lama. Paling lama biasa 3 jam, cuma 3 jam dari Jogja ke Medan itu 3 jam, itu paling lama. Ini paling lama, yang paling lama dah, paling lama lagi. Jadi 3 kali nyebutin paling lama. Jadi aku mau rekam-rekam juga malu, nanti dibilang kemaro, jadi susah. Ini buat teman-teman juga, informasi teman-teman jika mau perjalanan keluar, kita betul-betul harus prepare. Jadi kita nggak gugup. Satu lagi gini, kalau kita mau berpergian yang agak dicurigain, kita bertiga gitu mau pergi kemana, kita harus apa dulu namanya, briefing. Kira-kira pertanyaan apa nanti yang bakal ditanyakan pihak imigrasi, dan jawabannya harus kompak. Jadi jangan muter-muter, jawabannya pasti kompak. Di situ memang masalah mental kita, masalah pengalaman, karena pihak imigrasi itu pertanyaannya itu buat tertekan, buat kita jadi under pressure gitu. Kita tertekan gitu dengan pertanyaannya gitu. Mereka menjebak apa segala macam. Memang itu tugas mereka gitu. Dan itu bukan satu mata yang melihat kita. Yang depan nanya kita satu orang, itu ada beberapa orang kamera segala macam terus memantau kita. Kalau kita mencurigakan langsung kayak imigrasi begitu orang modelnya. Jadi kita tetap tenang. Kalau memang nggak ada apa-apa ya udah jalan. Jawabnya jangan muter-muter. Oke ya teman-teman, beberapa saat lagi, mungkin 1 jam lagi kita udah masuk boarding, namanya Dilah, ke dalam pesawat. Jadi ini video aku rekam sebelum kami naik. Nanti aku edit lagi sebentar. Aku menggunakan wifi dari bandara. Jadi hasilnya mungkin agak asal-asal ya. Oke ya. Mohon doanya jika ada yang nonton ini. Malam ini ada yang nonton, mohon doanya semoga perjalanan kami selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat. Oke, teman-teman, kita mau bawa buah-buah tropis, mangga. Mungkin di sana ada, cuma mungkin nggak asli. Dari sini kan, dari sini kita bawa terong Belanda. Kita bawa coklatnya yang kecil supaya mengurangi beban terong Belanda. Bawa mertisah, jeruk keras, buah nangka. Buah nangka apa ya? Buah
Jadi kita mau lihat persiapan kakak kami. Nggak tahu masa apa ini. Kita nanti ke bandara sore kayaknya atau habis maghrib. Dia ngomongnya packing juga. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di vlog nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.